Shalom kaum muda GKI Pergaulan Bunder, senang sekali kita bersama untuk kita bertemu lagi walaupun secara online, tapi saya percaya ada berkat Tuhan di sana dan kita semua boleh berbahagia dan bersyukur karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini jangan lupa saya ingatkan lagi, kita bisa untuk subscribe channel ini, untuk kita boleh tahu kabar-kabar terbaru atau hal-hal terbaru yang bisa kita ikuti dari @Breakbone Youth Community. Dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai kebaktian pemuda pada hari Minggu pagi ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Shalom teman-teman semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa bersama walaupun secara online di ibadah Breakbone Youth Community. Kita bisa bangun di pagi hari ini, kita bisa menghirup udara yang segar, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Yesaya mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kekuatan baru setiap harinya, kita tidak akan pernah merasa lelah. Terbukti di dalam Yesaya 40 ayat 31, ia berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari setiap kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan kita. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Mari kita katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kita mau sama-sama bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dalam menjalani setiap hari di dalam kehidupan kita,
Seringkali kita itu sudah berusaha sekuat mungkin, berusaha sekeras mungkin melalui belajar, di dalam sekolah online, kerja, penelitian atau apapun itu. Seringkali kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja hasilnya tuh gak memuaskan, gak kayak harapan kita. Akibatnya kita jadi capek, desperate, lelah, gak semangat untuk menjalani hari-hari esok. Padahal kita tahu di dalam Tuhan, Ia akan menyegarkan kita setiap harinya. Akan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan untuk membantu kita melewati hari demi hari. Hidup kita ini punya Tuhan loh. Dia yang menciptakan kita. Masa kita sebagai ciptaannya gak mau untuk bersandar di dalam pencipta kita? Meski kita ini gak layak, kita ini terhina dan berdosa, Tuhan tetap datang. Dia tetap mau setia untuk mendampingi kita hari demi hari. Walaupun kadang-kadang kita tuh sebenarnya gak minta loh. Tapi Dia tetap mau datang. Dia menghampiri kita. Bahkan dengan darahnya yang kudus, Ia menyucikan kita. Seperti yang Matius katakan, di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama datang. Kita yang seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri ini, mari kita datang minta ampun pada Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, padamu. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ alone. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Meski tak layak diriku, tetapi
Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita pujikan Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became food. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oke, selamat pagi, siang, malam teman-teman sekalian. Bersyukur pada Tuhan ya, hari ini kita masih bisa beribadah lagi. Apa kabar guys? Hopefully semua baik-baik. Dan kita percaya bahwa perjalanan hidup kita di masa muda ini tetap punya arti ya, walaupun mungkin banyak keterbatasan dan kesulitan. Hari ini tema kita adalah tentang wake up. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama walaupun masih di dalam konteks virtual, tapi kami sekali lagi ingin meyakini bahwa Allah hadir dimanapun saat ini kami berada dan bahkan ketika hamba-Mu melakukan dan menyampaikan firman Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah yang sama yang kami puja dan kami tinggikan adalah Allah yang berbicara melalui hamba-Mu. Olehnya Tuhan kami berdoa kiranya firman yang akan kami renungkan, yang akan kami pelajari bersama-sama ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami sadar bahwa firman tak mungkin hanya bisa dipahami melalui pemikiran, tapi juga melibatkan hati dan juga kehendak kami untuk melakukan apa yang kami pahami. Tuhan tolonglah
dan berikan kami konsentrasi yang baik supaya kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita akan langsung saja membaca dari kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ya bagi teman-teman semuanya. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ayat ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah jauh firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke guys, hari ini kita akan mencoba untuk memikirkan sebuah tema yang kayaknya gak kalah keren dari semua tema-tema yang sudah ada ya. Kalau nggak salah tema minggu lalu adalah burnout. Ya kita percaya bahwa kehidupan kita di masa muda ini atau siapapun kita ya, baik yang muda yang tua, rasanya burnout adalah bagian yang tidak bisa terhindarkan. Kita bisa mengalami kejenuhan dan kebosanan. Oleh karena itu hari ini temanya adalah bangun. Ya, semoga teriakan saya ini membangunkan Anda ya. Pernah dibangunin orang gak sih? Rasanya kan gak enak ya, gue pernah tuh dibangunin. Dibangunin ya gak sampai disiram air sih, tapi dibangunin tuh aduh gak enak ya. Apalagi kalau udah dibangunin suruh ngerjain yang kita gak suka. Which is sekolah, kuliah, atau kerja. Ya, tapi kalau dibangunin pacar pasti senang dong, ya gak sih? Kan dibangunin pacar, waduh ini morning call. Ya pasti senang. Jadi kalau kita bicara tentang tema bangun, maka kita harus sadar bahwa kebangunan kita terhadap sebuah kondisi tidur itu pasti dipengaruhi dengan oleh siapa, untuk apa kita itu harus bangun guys. Ya. Jadi aku pernah ingat satu kali kalau anak-anak di rumah itu ya, kalau pagi-pagi tidurnya terlalu malam. Lalu kemudian pagi-pagi dibangunin sama maminya, ayo bangun. Wah ini biasa anak-anak ya, tiba-tiba dia bisa bangun tapi otak dan pikirannya gak di sana guys. Jadi dia bisa bangun melakukan sesuatu sambil nangis, lalu tiba-tiba terjadilah dia mandi pakai seragam. Lalu dia bingung, gue mau ngapain sekarang? Dari kejadian ini saya bisa memahami bahwa orang yang bangun belum tentu sadar
Karena poin penting dari bangun adalah kita ini sadar. Nah, suatu kali ada percakapan oleh dua orang yang cukup terkenal di zamannya guys ya. Satu orang bernama Pak Martin Heidegger, seorang filsuf dari Jerman. Dia mengatakan bahwa dari dulu tuh ada orang yang ngomong kalau kita ini ada saat ini itu karena kita berpikir. Cogito ergo sum, katanya dia bilang begitu. Artinya adalah aku ada karena aku berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Nah, orang ini memahami bahwa setiap orang itu ada di dalam sebuah bentuk kesadaran. Nah, kesadaran dirinya itu dipengaruhi dan ditentukan dari bagaimana dia berpikir bahwa dia itu eksis guys. Bahwa dia itu ada. Coba deh teman-teman hari ini pikirkan sejenak ya. Lalu Anda tutup matamu dan pikirkan bahwa Anda tidak ada. Lu ada gak? Ya tetap ada sih. Cuma artinya si filsuf ini ingin memikirkan sebuah poin penting di dalam kehidupan manusia. Bahwa pikiran itu adalah sebuah bentuk yang sangat penting yang menentukan keberadaan manusia. Bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, itu menentukan bagaimana kita hidup dan menjalani kehidupan. Maka banyak orang bisa itu bangun dalam kondisi fisik tapi nggak sadar. Ya. Dia kehilangan kesadaran sehingga dia nggak tahu dia mau ngelakuin apa tuh. Nggak tahu dia mau ngelakuin apa. Tapi kemudian ada orang lain yang mengatakan enggak, bukan begitu bro. Bukan kamu berpikir maka kamu ada, bukan. Karena pada waktu kamu bisa berpikir pun kamu harus ada duluan. Oh tambah bingung ya, makanya bedanya filsuf sama orang gila ada di sini. Ya, filsuf itu mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin, tapi dipikirin juga guys. Tetapi ini penting sekali untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Si Pak Martin ini itu membawa kepada sebuah pemahaman kita ini nggak mungkin bisa berpikir kalau kita ini tidak ada dulu. Dan dia membuat sebuah penekanan tentang fenomenologi. Sebuah bentuk ajaran atau sebuah bentuk konsep yang dimana manusia itu ada bukan karena dia menentukan pikirannya untuk melakukan sesuatu, tapi karena orang-orang di sekelilingnya, relasi dengan orang lain, budaya yang ada itu membentuk dia duluan. Artinya pikiran kita tentang siapa kita, itu bukan karena murni kita ini berpikir kita ada. Ya semoga ini membuat Anda bangun ya, karena saya juga bingung nih saya ngomong apa ini. Ya pokoknya poinnya ini ya, poinnya adalah si Martin sama si René Descartes ini ya nggak cocok. Karena yang satu ngomong aku ada karena aku berpikir maka aku ada. Tetapi poin yang lainnya enggak, kamu harus ada dulu baru kamu bisa berpikir. Padahal kalimat kamu harus dulu ada baru berpikir, itu juga pakai pikiran guys. Tapi kita nggak masuk ke dalam bagian ini sih. Tapi poin pentingnya adalah kesadaran itu ditentukan dari pikiran. Entah lu mau percaya si Martin atau si René, apapun itu bentuknya, hari ini kita harus pahami bahwa kondisi bangun hanya bisa ditentukan ketika kita ini sadar. Kesadaran adalah bagian dari kondisi bangun karena orang yang sudah bangun pun belum tentu sadar. Coba lu tepok-tepok pipi lu deh, atau tangan lu, cubit-cubit, lu udah bangun belum? Ya. Kalau lu bilang lu udah bangun berarti harusnya lu udah sadar. Gua tuh lagi ngapain sekarang? Gua lagi nonton apa sekarang? Apakah ini sama dengan nonton podcast si Pak Dedi? Ya atau lagi nonton podcast yang lainnya? Atau sedang nonton YouTube? Orang-orang yang kita suka kita tonton? I don't know. Tapi kalau kesadaran kita hari ini tidak masuk di dalam sebuah channel yang sama dengan channelnya Tuhan. Ini bukan semata-mata lu buka channelnya GKI Pragbun. Lalu karena ini masih pagi dan jam segini gue harus ikut ibadah, lalu gue bangun, lalu gue ikutin tuh kebaktian. Sambil apa? Ya lu jawab sendiri, lu sambil apa sekarang? Tapi orang yang bangun belum tentu sadar. Oleh karena itu hari ini kita memikirkan sebuah tema tentang bangun. Bangun dari apa? Saya nggak tahu bangun dari apa. Tapi yang pasti adalah lu harus sadar. Sadar. Suatu kali aku bersama dengan teman-teman pemuda naik mobil bareng mau camp ya, bukan Pergaulan Bundar waktu itu pemudanya. Jadi gue nyetir nih anak muda di mobil. Nah suatu kali waktu lagi jalan, belum sampai berangkat, masih di Surabaya, terjadilah eksiden di depan kita. Ya sebuah sepeda motor suami istri jatuh pas di depan kita. Nah waktu pas jatuh, aku refleks dong langsung berhenti, keluar nolongin bapak sama ibu tersebut. Singkat cerita kita bawa ya ke rumah sakit.
jiwa pembalapku keluar ya, pembalap, pemuda berbadan gelap. Enggak sih, maksudnya pembalap tuh ngebut langsung, wah ada kecelakaan, wah cepet-cepet nih. Cepet-cepet kemana tuh? William Booth, masih ingat tuh William Booth. Nah kita taruh bapak ini di sana sama istrinya, lalu kita titipin ke suster. Ini nomor telepon kami, seandainya dia sudah ini, tolong kami dikabari. Oke, singkat cerita setelah selesai, 2 atau 3 hari kemudian kita dihubungi. Dan kita datang, berdua saya waktu itu, datang ke rumah sakit. Ya, lalu begitu sudah dekat, tiba-tiba nih bapak ngomong apa tau gak? Dia ngomong gini, aku mau percaya. Pak, aku mau percaya Pak. Saya bilang percaya apa? Aku mau percaya Yesus Pak, percaya Yesus Pak. Loh ada apa? Kita belum ngomong apa-apa loh. Kita doa ya, selesai lah ya. Nah, kejadian menarik adalah 3 bulan setelah bapak ini kemudian ikut kelas pengajaran, ikut kelas pembinaan, lalu dimintalah bersaksi. Dan dia bersaksi saya ingat sekali. Jadi pada waktu kami datang berdua, si bapak ini melihat 2 orang pakai baju putih dan terbang guys. Ini pengakuan si bapak ini. Jadi begitu datang seakan-akan dia itu di dalam pikirannya ngerti bahwa ini orang diutus oleh Tuhan untuk ngomong tentang Yesus. Nah setelah saya itu penasaran, saya menggali semua kisahnya, akhirnya menemukan bahwa di dalam keluarganya, semua anggota keluarganya sudah percaya pada Yesus. Tinggal sini bapak, diomongin, diajak, dibawa pendeta, wah ilmu kungfunya sudah keluar semua. Tapi ini bapak tetap gak mau tobat-tobat, sampai kejadianlah hal seperti itu. Ini adalah cara Tuhan untuk membuat orang ini kemudian melihat dan sadar arti tentang hidup guys. Saya sih gak berdoa kita kecelakaan dulu ya baru bisa sadar ya. Ya tapi kan otak kita kan gitu ya, amnesia terus, harus dipukul-pukul ke dinding guys. Baru sadar tuh, kadang-kadang kita lupa, kita hidup menurut cara gua. Lu pikir hidup lu punya lu. Nah hari ini kita belajar tentang Hana. Hana berdoa. Kenapa saya angkat ini? Karena Hana dulu dianggap gak sadar sama siapa, sama seorang imam namanya Imam Eli. Loh kok bisa begitu? Karena Hana pada waktu itu sedang dipersekusi. Oleh siapa? Oleh istri yang lain, Penina. Diomongin terus, lu gak punya anak, dasar lu berdosa, dasar lu dikutuk. Dan Hana itu kemudian bergumul, kenapa dia tidak punya anak? Dan dia datang ke bait Allah dan berdoa. Saking dia berdoa dengan sungguh-sungguh, si imam ngelewat dan lihat, ini orang mabok ya. Kok mabok di bait Allah sih? Karena emang Imam Eli itu disinyalir, gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya di awal pertama pasal 1 jelas banget tuh, firman tuh jarang. Kenapa? Karena orang-orang di sana hidup di dalam dosa. Bahkan kedua anaknya Hofni dan Pinehas itu melakukan banyak pelanggaran di bait Allah guys. Nah kalau Hofni dan Pinehas itu berani melakukan begitu di dalam bait Allah, bapaknya kemana? Ini yang terjadi sama si Imam Eli. Dan dia melihat Hana yang berdoa demikian kusuk kepada Tuhan, malah disangka gak sadar. Jadi pertanyaan yang sadar sama yang gak sadar itu yang mana gitu loh. Tetapi yang menarik adalah Tuhan kemudian menjawab doanya si Hana ini. Dan Tuhan diberikan seorang anak yang kita tahu akhirnya namanya adalah Samuel. Nah pasal 2 itu menggambarkan tentang doa ucapan syukur Hana kepada Tuhan. Dan pada waktu Hana berdoa kepada Tuhan di dalam kesadaran. Maka pada waktu dia berdoa dengan sadar sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap kata yang diungkapkan adalah bagaimana dia menggambarkan dan melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya kalau kita belajar tentang tema wake up, tentang tema bangun, maka ini poin yang penting untuk kita bisa pahami si Hana ini ngomong apa sih sama Tuhan waktu dia doa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan ya. Pasal 2 yang ke-1. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ayat 1 ya, mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Tuhan, bukan, seperti Allah kita. Dari semua rangkaian doa ucapan syukur Hana kepada Tuhan, menarik sekali karena Hana menggunakan 2 kali saja kata Allah.
Dan tentu saja ini bukan berarti supaya variasi lah, bosen masa Tuhan terus sih. Enggak. Karena Hana tahu betul dia sedang berhadapan dengan siapa guys. Coba lihat di mana kata Allah muncul. Ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Jadi Tuhan tidak ada gunung batu seperti Allah, kata Allah muncul. Ayat yang ketiga, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Kata Allah yang maha tahu dalam ayat yang ketiga itu menjelaskan tentang identitas Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tapi kalau kita melihat dengan bahasa aslinya, jelas sekali perbedaannya sangat menyolok. Yang menunjukkan bahwa Hana waktu berdoa bersyukur kepada Tuhan itu benar-benar sadar. Sadar apa? Sadar akan pentingnya mengenal Tuhan, ini penting. Poin yang pertama. Jadi waktu kita ngomong tema wake up, bangun. Artinya adalah sadar bahwa kenal Tuhan itu penting. Ya. Gak cuma kenal pacar lu, pasangan lu, bos lu, papi mami lu, enggak. Kenal Tuhan itu penting. Tapi seringkali justru yang terpenting kita abaikan. Kebanyakan chatting sama pacar lu, akhirnya apa? Konflik, akhirnya apa? Berantem, akhirnya apa? Baper, akhirnya apa? Nggak nonton YouTube, akhirnya apa? Nggak kebaktian, akhirnya apa? Males, akhirnya apa? Balik lagi kalau minggu yang kemarin, lu pasang lagi tuh, burn out. Ini buat gua kebosanan, kejenuhan, bukan karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan, tapi karena minimnya relasi lu dengan Tuhan. Dan setiap kali relasi kita itu terganggu, sebenarnya itu pertanda guys, symptoms untuk kembali. Jangan-jangan relasiku di dalam Tuhan juga konflik, juga gak beres. Akhirnya apa? Seringkali sensitif sama orang lain. Dikit-dikit ya itu tadi, suspicious, curigaan. Karena ada film itu, Suspicious Couple ya. Pada nonton gak? Gua enggak sih. Ya, udah cukup nonton Penthouse panjang banget. Ya, nggak selesai lagi ya, udah terakhir tiba-tiba Penthouse ketiga, aduh capek deh. Tapi kayaknya ini nggak ada yang nonton film Korea di sini ya. Ya nggak tahu juga sih ya. Tapi nonton film Korea tuh lumayan seru ya, tuh ya, membuat berkecamuk. Jangan-jangan sampai nanti TV-nya kena lempar sepatu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Allah dipakai oleh Hana untuk menunjukkan identitas kekuasaan Tuhan, ayat yang kedua. Maka ayat yang kedua dikatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. YHWH, Jehovah. Kekudusan dikaitkan dengan siapa Tuhan. Walaupun di dalam ayat-ayat berikutnya Tuhan mematikan dan menghidupkan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 Tuhan membuat miskin dan membuat kaya dan seterusnya. Ini selalu merujuk kepada tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Artinya keberdaulatan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu terkait erat dengan kekudusan Tuhan. Maka kita sadar bahwa tidak mungkin Tuhan itu dengan kemahakuasaannya bikin dosa guys. Karena di dalam natur dirinya Allah yang maha kudus. Maka kata Tuhan dipakai berkali-kali dalam doa Hana, sedangkan kata Allah hanya dipakai 2 kali karena dia sadar bahwa tidak hanya Jehovah yang bisa bikin orang mandul itu punya anak. Enggak cuma Jehovah yang bisa buat orang sakit sembuh. Enggak cuma Jehovah yang bisa buat orang miskin jadi kaya. Enggak cuma Jehovah yang bisa bikin mujizat guys. Seakan-akan Hana memberikan sebuah penekanan kepada kita untuk kita pelajari hari ini. Apakah kita sungguh mengenal Allah? Jangan-jangan kita ini tidak kenal Allah. Yang kita kenal adalah kemahakuasaannya karena dia bisa jawab doaku. What? Itu berapa lama sih jadi Kristen? Berapa lama sih ikut Tuhan? Apakah sepanjang kita ini ikut Tuhan, berapa banyak kita dengerin khotbah? Jawaban kita tentang siapa Tuhan hanyalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan bisa membuat laut Tebrau terbelah. Tuhan bisa membuat tiang awan, tiang api. Cuma gitu doang. Makanya gak aneh kalau doa kita juga membosankan. Kenapa? Karena isi doa kita hanya minta dan memohon. Capek, 10 detiknya beres. Besoknya lu doa apa? Ya doa itu lagi.
Maka kesadaran untuk mengenal Tuhan memberikan kepada kita sebuah dinamika, tau ya. Seru gak sih ngomong sama Tuhan kalau kita kenal Tuhannya? Omongan kita, obrolan kita, itu gak cuma itu doang. Obrolan kita tuh bisa banyak, bisa luas. Bahkan kita bisa doa gak usah minta. Kita bisa mengucap syukur untuk banyak hal. Kita bisa bahkan berdoa untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita bahkan di dalam doa bisa mengoreksi hati kita nih. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 4-5, kata Allah itu muncul. Tetapi menarik karena kata Allah menunjuk kepada Tuhan yang lain. Yunus 1 ayat 4-5, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Menarik ya, Yunus ada di kapal nih, terjadi angin ribut. Nah ada orang di dalam kapal itu yang gak kenal Tuhan, tapi mereka itu mereka berteriak kepada Allahnya yang dipakai kata Elohim. Kata inilah yang masuk di dalam kata yang 1 sampai pasal 2 menunjuk kepada Allah adalah tanduk gunung batu seperti Allah kita. Sekali lagi teman-teman sekalian, Allah itu bukan cuma maha kuasa, Allah itu bukan cuma bisa ngasih apa yang kamu sedang butuhkan. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kudus, Allah adalah Allah yang maha berdaulat, Allah adalah Allah yang menyertai aku dan engkau, Allah adalah Allah yang punya hikmat, Allah yang mendesain itu by purpose, dengan tujuan, by wisdom. Allah adalah Allah yang maha kudus dan suci. Jadi pada waktu kita datang kepada dia, please dong berhenti cuma ngomong tentang dia itu sahabat kita. Case close dong, masa dari dulu sampai sekarang Yesus adalah sahabat kita. Benar sih, gue yakin, gue percaya Yesus adalah sahabat kita. Itu imanen dekat kematian Kristus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, membuat kita sadar bahwa dia Allah Immanuel. Tapi jangan sampai lupa, do not forget this one also, that God is sovereign, God is holy. Ayo dong. Masa kita mau gini terus guys? Capek tau gak sih? Ya gue tahu lah ada banyak permasalahan kita hadapin. Ada pergolakan ekonomi, ada konflik dalam keluarga. Tapi kalau kita terus berjalan di tempat, kita gak bangun-bangun guys. Karena jangan-jangan kita sedang membuat Tuhan yang lain yang kita anggap itu adalah Tuhan. Makanya kesadaran akan pentingnya mengenal Tuhan ditentukan dari bagaimana kita melihat Tuhan ketika dia mempercayakan berkatnya pada kita. Sekali lagi ya, kesadaran akan pentingnya mengenal Tuhan ditentukan dari bagaimana kita melihat Tuhan ketika dia mempercayakan berkatnya pada kita. Waktu Tuhan kasih jawaban doa lu, apa sih yang ada di benak kita? Apakah kita hanya ngomong Tuhan itu baik? Enggak, harusnya enggak begitu aja. Karena setiap pemberian Tuhan apapun bentuknya itu by purpose, dengan dia ingin kepada kita supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu tergenapi. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa, kita akan berhenti di dalam berkat-berkatnya. Coba deh pikirin, hari ini kenapa lu masih hidup? Kenapa hari ini lu masih bisa kerja misalnya? Gue nggak tahu sih, apakah teman-teman semuanya ada yang sedang kehilangan pekerjaan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tapi pernah gak sih pikirin, kenapa kamu dikasih pasangan? Kenapa pasangannya dia, gak yang lain? Teman-teman yang sudah menikah hari ini perlu berpikir, kenapa Tuhan mempercayakan anak kepada keluargamu? Segala banyak orang keluarga di sana yang minta, berusaha dengan segala macam cara tapi tetap tidak punya anak. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan pun masih tidak mempercayakan anak kepada Anda, pasti Tuhan punya wisdom, punya hikmat, pasti Tuhan punya purpose. Dan setiap doa yang kita naikkan tidak hanya minta anak, tidak hanya minta kangdau, tidak hanya minta cuan, tapi juga minta kepada Tuhan hikmat supaya kita ini sadar dan bangun bahwa
panggilan kita kepada di dalam hidup ini adalah bagaimana melihat berkat Tuhan yang Dia percayakan kepada kita untuk sebuah tujuan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ayo kapan lagi nih hari ini kita kalau nggak bangun-bangun. Setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan setiap minggunya hanya keluar dari telinga kanan ke telinga kiri gitu doang. Tanpa kita sadari berkat Tuhan dapat bermutasi menjadi bentuk berhala baru jika kita tidak memahami siapa Allah di dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai Tuhan yang hanya bisa memberikan apa yang kita minta, yang bisa memberikan apa yang kita mimpikan, yang hanya bisa memuaskan ego kita dan ambisi kita di dalam dunia ini. Kita mudah sekali kemudian shifting. Kita nggak nyembah Tuhannya, kita nyembah berkatnya. Maka saudara sekalian, teman-teman, kondisi bangun secara spiritual adalah sebuah kesadaran bahwa Kristus adalah segalanya. Sehingga segalanya haruslah tentang Yesus. Nah, saya pernah sampaikan ya, kadang kalau ada orang tanya, di dalam hidupmu Yesus itu nomor berapa? Oh, nomor 1 Kak Joy. Wah, Dia adalah yang pertama, yang utama gitu. Terus ditanya, nomor 2 siapa dong? Nomor 2 ya bokap nyokap gue lah, orang tua. Lu gak takut ngomong gitu? Kalau ngomong gitu ya, istri atau pacar lu bisa merasa terkompetisi, tersaingi lu. Lu cinta gue cinta lu. Lu kok cinta papi mami lu nomor 2 sih? Enggak, gue nomor 2. Papi mami lu nomor 3. Ntar lu ngomong nomor 3 ya, bos lu pasti marah. Wah, masa pekerjaan yang aku percayakan kepadamu itu nomor 3? Gak boleh, berarti kamu gak sungguh-sungguh bekerja. Wah, bisa marah. Ini akan beres-beres guys. Karena jawabannya sudah pasti keliru. Yesus itu bukan nomor 1. Yesus itu yang satu-satunya. Kalau Yesus yang satu-satunya, maka di dalam relasi Yesus satu-satunya. Di dalam pekerjaan Yesus yang satu-satunya. Jadi kalau Yesus yang satu-satunya di dalam segala hal yang kita kerjakan, maka kita yakin kita pasti akan memberi yang terbaik buat pasangan kita, buat pekerjaan kita. Buat apapun yang dipercayakan kepada kita, kita kasih yang terbaik. Kenapa? Karena aku tahu apapun juga yang aku perbuat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ya. Jadi apa ya? Kita ini kadang gak sadar sih, apa sih yang penting dan terpenting dalam hidupnya. Kebanyakan yang penting kita kerjain, yang terpenting kita kehilangan. Saya bukan ngomong pasangan kita itu nggak bagus, nggak baik untuk kita kasih, betul. Tapi jangan lupa Yesus pernah berkata, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan tidak layak mengikut aku. Tentu saja kita sadar kata membenci di sana adalah mengasihi aku lebih. Artinya adalah Yesus itu menjadi yang satu-satunya yang kita kasihi. Nah ini menarik ya, orang yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dia pasti mengasihi sesamanya. Saya perhatikan baik-baik, orang yang mengasihi sesamanya belum tentu mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi sesamanya belum tentu mengasihi Yesus. Tapi orang yang mengasihi Yesus, dia pasti akan mengasihi sesamanya. Karena dia melihat seperti Yesus melihat. Poin yang kedua adalah kesadaran bukan hanya untuk mengenal Tuhan, tapi kesadaran adalah bentuk dari kasih Tuhan di dalam konteks pendisiplinan. Kesadaran akan kasih Tuhan dalam bentuk pendisiplinan. Setelah Hana berdoa, lalu kemudian konteks di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, itu menjelaskan tentang anak laki-laki dari Eli, ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini keren banget sini ayat ya. Jadi jelas banget anak-anaknya Eli adalah orang-orang yang dursila. Tapi mereka hidup di dalam bait Allah. Bahkan ayat yang ke-11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ironis sekali saudara sekalian.
Seorang anak yang tidak tahu apa-apa umur 3 tahun kemudian dipersembahkan di bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli, yang mana Imam Eli punya anak, kedua anak-anaknya nggak ada yang beres, dikatakan orang dursila. Dalam terjemahan yang lain, kata dursila sebenarnya dikatakan worthless man, orang yang tidak berharga. Terjemahan NIV dikatakan wicked man, orang yang jahat. Bahkan yang lebih mengerikan adalah King James Version menerjemahkan orang dursila di dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai anak-anak Belial, which is the son of Satan. Orang dursila. Ini kan menjadi satu kasus teologi yang sangat menarik ya. Kalian ini gak sih di Taman Eden? Taman Eden tamannya Tuhan. Lalu tiba-tiba si ular itu datang, dan kita tahu si ular ini disamar sama iblis. Iblis masuk ke dalam ular menggoda Adam dan Hawa. Come on man. Ya. Itu apa namanya, bunyi alarm di Taman Eden kok gak bunyi sih? Itu gak sih? Lu kalau masuk bandara aja kan ada metal aja bunyi bunyi gitu loh. Lah ini setan masuk ke Taman Eden kok gak bunyi sih? Alarmnya Tuhan, kemana tuh Tuhan? Jangan-jangan CCTV-nya rusak lagi. Sensornya rusak lagi. Tapi ini menarik sekali. Karena di dalam konsep Alkitab, orang yang sangat dengan kegiatan aktivitas rohani, belum tentu dia adalah anak Tuhan. Son of Belial, man. Anak setan tinggal di bait Allah. Nah dalam konteks bagian ini kita bisa memahami di dalam ayat yang ke-12 semakin ditekankan apa itu tadi. Mereka orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam terjemahan lain, mereka tidak punya hormat. They had no regard for the Lord. Makanya semua penjelasan karena dia tidak hormat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka memperlakukan semua orang yang memberikan persembahan itu diambil dulu sama dia, dikorupsi. Bahkan semua aturan-aturan di kitab imamat dilanggar semua. Bukan hanya itu nih, Hofni sama Pinehas. Ngapain dia berbuat cabul? Di mana? Di bait Allah. Mengerikan sekali. Tapi justru dalam konteks bagian ini seakan-akan firman Tuhan sedang membuat sebuah gambaran tentang Samuel dan Hofni dan Pinehas. Keduanya ada di tempat yang sama. Ya, tetapi yang satu bangun tapi gak sadar, Hofni dan Pinehas. Habis Samuel ketika mendengar suara Samuel 3 kali, akhirnya dia terkonfirmasi bahwa Tuhan memanggil dia. Di tempat yang sama. Hari ini posisi kita ada di mana ya? Karena pada waktu kita belajar tentang Imam Eli dan Hofni Pinehas, konsekuensi terhadap mereka tidak hormat kepada Tuhan adalah didisiplin. Mereka harus menerima konsekuensi dari kekudusan Tuhan karena dia bermain-main dengan Tuhan. Ayo dong guys, kita jangan bermain-main lagi sama Tuhan gitu loh. Tahu gak sih? Kita hidup terus di dalam dosa gitu loh. Ya. Habis nonton ibadah lu nonton bokep, gila lu. Habis ibadah terus ngomong kasar lagi sama orang lain. Maka pada waktu kita ibadah pun jangan-jangan kita had no respect for the Lord. Saya tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna sih. Tapi salah satu tanda dan ciri orang yang sungguh-sungguh sadar akan Tuhan, yaitu dia tahu bahwa semua hal yang terjadi ketika dia melanggar Tuhan mendisiplin guys. Aku gak tahu apakah posisimu saat ini sedang mengalami banyak konflik, masalah di dalam pekerjaan. Adalah salah satu tanda Tuhan sedang mendisiplin dirimu. Saya sadar tidak semua konflik adalah bentuk disiplin Tuhan, yes. Tetapi konflik bisa jadi dipakai Tuhan untuk membuat kamu bangun, woi bangun, sadar. Apa yang kita sedang kejar gitu loh. Ya. Setelah mendapatkan gaji kita merasa gak puas. Kita kemudian malas bekerja. Konsekuensi dari semua hal yang kita kerjakan adalah ada disiplin. Kita kemudian tidak lagi punya pekerjaan, bisa gak? Bisa gitu loh. Kita gak hormat sama papa mama kita, akhirnya apa? Konflik terjadi.
Tapi apakah kita aware, apakah kita bangun dan sadar bahwa ini bentuk disiplin, karena disiplin adalah salah satu cara Tuhan mengasihi kita. Yesaya 51 ayat 17, terjagalah, ini menarik. Yesaya berkoar-koar, berorasi, membangunkan orang Israel, terjagalah. Orang Israel apa tidur? Enggak, mereka bangun. Tapi dikatakan terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Yesaya pasal 51 memberikan penekanan yang jelas apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah bentuk disiplin. Mereka jatuh di dalam perbudakan. Mereka terus dibuang, mereka mengalami sengsara. Mentalitas mereka hancur. Tapi ada sebuah bentuk Tuhan mencintai bangsa Israel, guys. Mereka tidak dibuang. Tahu gak sih, Alkitab mengatakan rotan itu dikasih sama Tuhan. Untuk apa? Supaya kita gak jadi anak-anak gampangan. Lebih baik didisiplin karena itu cinta kasih. Daripada dicuekin. Wah. Kadang-kadang kebaikan Tuhan menjadi tidak berarti. Tahu gak sih, manakala kita merasa diri layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Iya sih, ada kasih karunia. Yesus mati menebus dosa kita, benar. Tapi jangan anggap itu murahan. Teguran memang menyakitkan. Tapi itu bentuk dari kasih. Karena sebuah pelukan tanpa kasih justru bisa mematikan. Buat apa kita terus dipeluk erat? Tetapi pelukan tersebut hanyalah sebuah basa-basi seperti Yudas mencium Yesus. Justru ciuman tersebut adalah bentuk ketidaksukaan Yudas terhadap Yesus. Apapun kondisi kita hari ini guys, yuk kita sadar yuk. Coba lu kaki lu tuh taruh di lantai gitu ya, terus pukul-pukul, sadar dong, gue ngapain sih nih hari ini? Apa sih yang gue cari gitu loh. Ya. Apakah ada sesuatu yang kita miss? Kita terlalu sibuk mencari solusi sehingga kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Kita sibuk membenahi segala sesuatu padahal itu adalah bentuk disiplin Tuhan yang kita harus lakukan, datang kepada Dia bertobat. Tuhan ampuni dosa saya. Karena justru waktu saya ada di rumah, saya banyak melakukan kesalahan pelanggaran. Tahu gak sih? Karena gak ada kerjaan lu ngapain, nonton bokep, terus masturbasi lagi, sehari bisa 3 kali, 4 kali. Gila apa? Karena gak ada kerjaan, nganggur. Ngapain lu DM orang kek, stalking, lu liat DM Instagram orang-orang yang perempuan yang mungkin pakaiannya udah gak jelas. Cobain dirimu sendiri gitu loh. Saya tahu main games oke sih, gak apa-apa. Tapi saya pernah bilang salah satu tanda bahwa kita ini addiction atau enggak adalah kita tahu kapan kita harus berhenti. Selama kita gak tahu kapan kita harus berhenti, lu udah addiction. Diperbudak oleh sesuatu. Dan apa yang terjadi? Konflik terus sama papa mama, berantem terus, ditanya sedikit ya. Nah, sebuah bentuk disiplin dari Tuhan untuk ngapain? Untuk membuat kita itu bangun, wake up, sadar. Bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini justru harusnya mencari Tuhan lebih sungguh. Datang kepada Dia, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita teman-teman sekalian. Bukan cuma Anda yang mendengarkan tapi juga buat saya yang pertama kali mendapatkan firman Tuhan ini. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pendisiplinan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika disiplin itu terjadi dalam hidup saya, berarti Dia masih hidup di dalam hidup saya dan Dia mencintai dan mengasihi saya. Kematian kebangkitan Kristus membuat kita sadar bahwa masalah utama kita sudah selesai di atas kayu salib. Tapi tidak hanya berhenti di sana. Ada kubur yang kosong memberikan kita pengharapan bahwa hidupku hari ini bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus yang sudah mati dan menebus dosaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan,
tolonglah kami. Yang kadang-kadang menjadi manusia yang bebal, diomongin gak pernah mau nyaut. Tuhan selalu menunggu kami untuk bertobat. Tuhan tidak pernah menutup tangan-Mu. Engkau selalu membuka tangan-Mu supaya kami boleh kembali pulang di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan bahwa hidup kami di dunia ini bukanlah tentang kami lagi. Tolonglah Tuhan supaya di hari-hari yang sulit seperti ini, kesadaran kami akan pentingnya mengenal Tuhan membuat kami begitu passionate, begitu sangat bergairah untuk menjalani hidup ini. Karena kami tahu hidup ini bukan tentang kami lagi. Maka pada waktu kami kerja, pada waktu kami harus ada di rumah, pada waktu kami berelasi dengan pasangan, dengan siapapun juga, kami tahu bahwa mereka adalah orang dicintai oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya itu, dalam situasi yang seperti ini ajar kami untuk menjadi saksi bagi Kristus melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, sehingga ada banyak orang yang juga boleh mengenal Engkau, Yesus Tuhan kami. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami untuk semakin sadar, semakin mengenal Tuhan, dan semakin sadar akan disiplin Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang mengasihi kami, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, pada hari ini izinkan kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk semua masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, di tengah-tengah semua keterpurukan karena COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, supaya pemerintah boleh tetap mengambil kebijakan yang terbaik. Kami berdoa kiranya masalah COVID ini boleh cepat tuntas, vaksinasi yang dilakukan boleh cepat dilakukan sehingga ada banyak orang yang mendapatkan vaksin, dan kami boleh melalui semua fase ini yang bersandar pada Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi dan semua pemerintahan menteri supaya Tuhan juga menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu di tengah-tengah situasi ini, kiranya tetap boleh berdiri, menjadi mercusuar, menerangi, menjadi arah kemana kita harus berjalan. Semua program yang ada yang harus diubah sedemikian, kiranya Tuhan juga tolong supaya melalui program ini nama Tuhan tetap dimuliakan. Semua CG, care group, apapun bentuknya, persekutuan, Tuhan tolong supaya melaluinya komunikasi kami dengan sesama dan juga bersama dengan sesama kami kepada Tuhan tetap terjalin. Kami juga serahkan teman-teman pemuda yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, mohon Tuhan tolong supaya Tuhan yang berikan yang terbaik. Dan pada waktu mereka juga bekerja mengalami kesulitan, Tuhan berikan kegigihan, ketekunan untuk tetap maju di dalam Tuhan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan juga tolong berikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, teman-teman kami yang baru saja menikah di dalam fase-fase pernikahan awal, mungkin perlu ada banyak adaptasi, berikan hati yang penuh dengan pengampunan, kasih yang daripada Tuhan. Atau mungkin yang sedang bergumul dengan anak-anak, Tuhan juga bukakan jalan supaya Tuhan mempercayakan anak-anak di tengah keluarga ini dan rencana Tuhan tergenapi di dalamnya. Yang utama dari segala hal yang kami doakan, ajar kami untuk mengenal Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Sehingga setiap perjalanan hidup, setiap setapak demi setapak perjalanan hidup kami, hari demi hari, minggu, bulan, hingga tahun, kami hanya bisa melihat it's only by your grace. Ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, karena firman-Mu boleh terus dibentangkan dan menjadi terang bagi langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita sama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Yuk mari kita berbagi kasih bagi teman-teman yang membutuhkan. Kita bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita dan kita sudah menerimanya kepada sahabat-sahabat kita yang sedang membutuhkannya. Akan ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kita berbagi kasih kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di NTT. Bantuan dari teman-teman akan disalurkan melalui Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang dikelola oleh GKI Sinode Wilayah Jatim. Berikut untuk nomor rekeningnya. Kedua, kita akan berbagi kasih kepada sesama kita di panti dan kepada teman-teman kita. Kita akan memberikan sumbangan ke 2 panti dengan rincian barang sebagai berikut. Dan kepada teman-teman kita, targetnya 500 paket ke masing-masing keluarga dengan rincian barang sebagai berikut. Teman-teman yang merasa membutuhkan dapat mendaftarkan diri ke kontak person terlampir. Teman-teman juga bisa merekomendasikan jika ada teman yang dirasa membutuhkan bantuan ke kontak person terlampir. Persembahan berupa barang dapat dikirim ke kantor gereja. Berikut adalah nomor rekening dan kontak person terlampir. Mari kita berbagi kasih Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Teman-teman bisa mempersiapkan persembahannya. Mari kita pujikan Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat
Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Ini persembahan kami Bapa, biarlah persembahan kami berkenan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Apapun yang membuat kalian khawatir, membuat kalian letih, capek, kecewa, desperate, ingatlah bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan baru setiap harinya untuk menjalani hari-hari kita. Tangannya membawa kemenangan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama pujikan, kita lebih dari pemenang. Teman-teman yang di rumah juga boleh kita tepuk tangan yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama dengan yakin mari kita ucapkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita
Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita, dan kita boleh berjalan di dalam kasih karunia Tuhan dari waktu ke waktu. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai perjalanan kita di masa muda ini, berjalan bersama dengan Dia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai dan biarlah kita kembali ke ibadah kita yang kedua, di pekerjaan, di sekolah kita, dan di keluarga kita, dan biarlah tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Amin. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PregbunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pregbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pregbun Youth Community, happy Sunday! Pregbun